Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat. Perkenalkan, nama saya Ayub Santoso, Prodi Teknik Informatika semester 1 kelas reguler plus. Berikut saya akan menyampaikan atau memberikan materi tentang syariah, ibadah, dan muamalah. Subpokok pembahasan yang pertama ada arti dan ruang lingkup syariah, yang kedua arti tujuan pembentukan syariah, yang ketiga ada manfaat syariah, keempat ada arti dan ruang lingkup pembahasan ibadah, yang kelima kehusuan dalam syariat Islam, yang keenam tuh ada arti dan ruang lingkup pembahasan muamalah. Kita yang pertama yaitu ada arti dan ruang lingkup syariah. Menurut istilah syariat berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia dengan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Jadi syariat itu adalah tata tertib atau aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke manusia untuk selalu dijalankan dan selalu diikuti. Syariat Islam memiliki karakteristik yang khas, karena itu ia bersifat universal dan abadi. Hal ini karena yang pertama itu syariat Islam sesuai dengan kemampuan manusia dan mudah dilaksanakan. Yang kedua, bagian syariat-syariat yang tidak terpengaruhi oleh perubahan zaman seperti akidah, ibadah, menuntut ilmu secara rinci dan jelas sehingga tidak perlu penambahan dan pengangguran. Kemudian yang ketiga, syariat Islam cocok dengan fitrah dan sesuai dengan akal, dapat mengikuti perkembangan serta layak untuk segala tempat dan waktu. Kemudian yang keempat, syariat Islam terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu ia hanya satu dalam ruang lingkup saja. Kemudian ilmu fikih. Fikih adalah pemahaman para alim ulama terhadap syariat Islam yang terkandung di dalam sumber hukum Al-Quran dan As-Sunnah dan mengakomodasikan secara sistematis, praktis sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Kemudian bentuknya tidak tetap ya. Berkembang sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan pemikiran dan perubahan budaya manusia dari masa ke masa. Kemudian hal yang mempengaruhi fikih dipengaruhi pola pemikiran dan metode yang digunakan para penyusunnya. Kemudian yang ketiga, pembahasan fikih, perincian atau mengoperasionalkan hukum-hukum syariat yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah masih bersifat fundamental dan global. Kemudian hasil pemahaman manusia terdapat persamaan dan perbedaan para alim ulama. Kemudian tujuan pembentukan syariat Islam pertama dapat mewujudkan toleransi bagi agama Islam. Kedua, mempererat tali silaturahmi atau tali persaudaraan. Yang ketiga, mewujudkan keakraban bagi seluruh masyarakat. Yang keempat, memakai busana Islam bagi muslimah. Kelima, memberi ucapan salam. Kemudian manfaat syariat, masyarakat dapat mewujudkan cita-cita dalam berbagai organisasi Islam dan dapat mewujudkan peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Kemudian yang kedua, arti dan ruang lingkup ibadah. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mendekatkan diri dan beribadat kepadanya serta meninggalkan larangannya dan mematuhi semua perintahnya. Kemudian kedudukan ibadah dalam Islam. Pertama, menempati posisi yang paling utama karena ibadah adalah pokok paling utama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
Ibadah menjadi titik sentral dari seluruh aktivitas muslim, memiliki nilai ganda, nilai material, imbalan nyata yang diterima di dunia, dan nilai spiritual, ibadah yang hasilnya akan diterima di akhirat. Aktivitas yang bermakna inilah kemudian jenis-jenis ibadah, ada ibadah mahdo dan ibadah ghair mahdo, atau ibadah khusyuk dan ibadah umum. Ibadah mahdo bentuk ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala yang tata caranya dan yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibadah ghair mahdo bentuk hubungan manusia dengan manusia atau manusia dengan alam yang memiliki makna ibadah. Jadi ibadah mahdo adalah ibadah langsung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ibadah mahdo. Contoh seperti sholat, ibadah sedang berinteraksi dengan hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah ghair mahdo yaitu ibadah manusia dengan manusia, atau manusia dengan hewan, atau manusia dengan makhluk alam lainnya, seperti membantu orang lain, kemudian menolong sesama umat beragama, itu adalah ibadah ghair mahdo. Kemudian toharo berasal dari kata toharo. Toharo berasal dari kata tohara, artinya bersih, yaitu kondisi seseorang yang bersih dari hadas dan najis sehingga layak untuk melakukan kegiatan ibadah seperti sholat, baca Al-Quran, masjid, dan lain sebagainya. Toharo yang pertama masalah yang sangat penting dalam agama Islam. Kemudian yang kedua menjadi syarat seseorang yang hendak berhubungan dengan Allah melalui sholat, tawaf, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ajaran Islam sangat memperhatikan untuk membiasakan hidup bersih. Toharo dalam ajaran Islam merupakan bagian dari ibadah. Kemudian bentuk-bentuk toharo ada dua, yaitu yang pertama menghilangkan najis, yang ke satu menghilangkan najis, yang keduanya adalah menghilangkan hadas. Pertama, menghilangkan najis. Benda najis antara lain bangkai, darah, daging babi, muntah, kencing, air mani, dan lain sebagainya. Kencing, kotoran manusia atau binatang. Apabila benda-benda najis tersebut di atas kena benda atau tempat yang hendak digunakan sholat, terlebih dahulu harus menghilangkan dengan cara menghilangkan najis tersebut dengan air sehingga hilang bau, rasa, maupun warnanya. Kemudian menghilangkan hadas. Hadas terdiri dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan cara berwudu, sedangkan hadas besar dihilangkan dengan mandi junub. Kemudian dalam konsep persoalan ibadah syariah didasarkan pada al-aslu fil al-ibadah al-hurna, asal mawasal dari semua hal itu haram dilakukan kecuali ibadah dan tata cara yang sudah diajarkan dan diperintahkan oleh agama. Semua ajaran agama dalam ibadah itu sudah jelas hukumnya. Artinya ketetapan akan hukum Allah dalam hal ini tidak bisa ditolak. Namun dalam persoalan muamalah tidak ada ketentuan yang pasti di mana Allah menentukan otoritas kebijakan yang permanen terhadap bentuk hukum yang diwajibkan dan dipraktikkan oleh umat muslim. Kemudian tujuan hukum Islam itu sendiri terletak pada bagaimana sebuah permaslahatan bersama. Ukuran kemaslahatan dalam pemikiran ulil ini pun mengacu pada doktrin usul fikih yang dikenal dengan sebutan al-khuriyatul kham, 5 pokok pilar, atau dengan kata lain disebut dengan masik dan asyariah, tujuan-tujuan universal syariah. 5 pokok pilar tersebut adalah habit al-aql, yang artinya menjamin kreativitas berpikir dan kebebasan berekspresi serta mengeluarkan opini. Kemudian yang kedua ada habit al-diyan, menjamin kebebasan agama. Ketiga ada habit al-nafs,
memelihara kelangsungan hidup. Kemudian yang keempat ada hafid al-mal, menjamin pemilikan harta dan properti. Kemudian yang kelima ada hafid an-nas wal-ir, menjamin kelangsungan keturunan, kehormatan, dan profesi. Lanjut, dalam ibadah ada beberapa hal, yakni hukum sholat, hikmah, dan keutamaannya. Yaitu hukum sholat, hukumnya adalah wajib dari Allah Ta'ala kepada setiap orang mukmin. Kemudian hikmah sholat itu membersihkan jiwa, menyucikan, mengkondisikan seseorang hamba untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan berdekatan dengannya di akhirat, serta melarang pelakunya dari mengerjakan perbuatan keji dan kemungkaran. Ini ada di ayat Al-Quran ya. Keutamaan sholat, siapa saja yang menjaga sholat maka dia akan mendapatkan cahaya petunjuk dan kemaslahatan dan keselamatan pada hari kiamat. Kemudian syarat wajib sholat, pertama ada muslim, kedua berakal, tiga balik, keempat waktunya telah tiba, kelima bersih dari darah haid dan nifas, menutup aurat, menghadap kiblat. Kemudian hal yang diwajibkan dalam sholat, ini ada berdiri pada sholat wajib bagi orang yang berdiri ya. Apabila ada masih mampu untuk berdiri, kalian itu wajib untuk berdiri, kecuali emang sudah tidak kuat untuk berdiri. Kemudian yang kedua ada niat. Yang ketiga ada takbiratul ihram, yang keempat ada membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam ada mengangkat kepala dari ruku. Yang ketujuh ada sujud, 8 mengangkat kepala dari sujud, yang ke-9 tumanina, ke-10 salam, 11 duduk antas salam, ke-12 urut dan mengerjakannya secara beruntutan. Kemudian hal yang membatalkan sholat. Pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat jika pelakunya tidak mengulanginya ketika sholat, atau tidak lama setelah sholatnya. Makan atau minum ketika sholat, teman-teman makan itu dapat membatalkan sholat. Ketiga, perkataan yang tidak ada relasinya dengan sholat itu bisa membatalkan sholatnya juga. Keempat, yang tertawa. Kelima, banyak bergerak karena bertentangan dengan ibadah dan menyibukkan hati dengan organ tubuh dari sholat. Kemudian khusyuan dalam syariah Islam. Khusyuan dalam syariat Islam sangatlah penting bagi masyarakat karena dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga atau tempat-tempat lain. Kekhususan syariah ini dapat pula diselenggarakan berbagai macam, terutama dalam diri kita saat kita berpakaian dan saat kita mau keluar. Dengan ini kita harus menjaga diri kita dari ancaman yang berbahaya, maka dengan itu sangatlah penting pada diri kita keusuhan syariah Islam. Kalau tidak ada keusuhan syariah Islam pada diri kita, kita dalam masyarakat menimbulkan ancaman yang sangat berbahaya. Kemudian di antara hukum-hukum yang menjadi keusuhan bagi laki-laki adalah bahwa merekalah penanggung jawab rumah dengan memberikan perlindungan dan perhatian, menjaga keutamaan-keutamanya, menjaga kehina-kehinaannya, dan melindungi rumah tangga dari segala ancaman, bahaya, malapetaka, dan mereka juga sebagai penanggung jawab dengan menghidupi dan memberikan nafkah bagi keluarganya, serta semua yang berada di dalam rumahnya. Kemudian sedangkan hukum-hukum yang diusulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum perempuan sebenarnya juga banyak. Di antaranya menyangkut masalah yang berhubungan dengan ibadah, muamalah, pernikahan, dan pembahasan yang berkenaan dengannya, serta masalah pengambilan keputusan atau kehakiman dan lain sebagainya. Semuanya bisa diketahui dalam Al-Quran dan As-Sunnah maupun buku-buku fikih atau Yusrifudensial Islam. Bahkan dari dulu hingga sekarang ini hal itu telah ditulis secara terpisah dalam buku tersendiri. Kemudian di antara hukum-hukum lain yang khusus diperuntukkan bagi kaum wanita adalah masalah yang berkaitan dengan perintah memakai hijab, menjaga keutamaan dirinya. Kemudian semua hukum yang hanya dikhususkan baik
terhadap laki-laki maupun perempuan ini pada dasarnya memiliki beberapa faedah dan kegunaan. Di antaranya ketiga hal berikut ini. Pertama, meyakini dan menerima berbagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik yang bersifat indrawi, manawi maupun syar'i. Kemudian yang kedua, bagi seorang muslim dan muslimah tidak boleh mengharapkan apa yang telah dikhususkan Allah Subhanahu wa taala bagi yang lainnya. Mengingat hal itu bisa dikategorikan sebagai tindakan protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, arti dan ruang lingkup pembahasan muamalah. Kita persingkat saja ya. Kata muamalah berasal dari bahasa Arab amala yu'amilu muamalatan. Al-muamalah yang berarti menyingkapi, memperlakukan, bergaul, berinteraksi dan semacamnya. Bidang muamalah dalam fikih Islam secara umum mencakup bidang pergaulan dan interaksi sesama manusia di dalam aspek-aspek kehidupan, seperti aspek adat istiadat, kebiasaan sosial, bermasyarakat, berbudaya, kesenian, hiburan, ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan pengajaran, politik, dan pemerintahan, dan lain sebagainya. Manusia dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial, membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi. Sebagai sumber ekonomi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dan kenikmatanmu duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian jual beli dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata yang mengandung makna berlawanan, yaitu al-ba'i asyira'ah. Al-ba'i adalah jual, asyira'ah adalah beli. Menurut istilah hukum syariah, jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela, saling ikhlas atau tukar menukar suatu benda atau barang atau uang yang dilakukan antara dua pihak dengan kesepakatan tertentu atas dasar sama-sama suka dan sama-sama menguntungkan. Hukum jual beli hukumnya adalah mubah. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran surat An-Nisa ayat 29. Terdapat penjual dan pembeli. Kedua, terdapat barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Tiga, harga dapat diukur dengan nilai uang atau alat pembayaran yang sah, serta terima atau Syarat jual beli dalam Islam. Penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridho. Jadi yang kedua, penjual dan pembeli dalam keadaan cakap, sadar, dan dewasa. Yang ketiga, adanya akad alias kesepakatan jual beli kedua belah pihak. Barang yang diperjualbelikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Yang kelima, objek yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang atau haram. Harga jual beli itu harus jelas. Kemudian selanjutnya, sikap yang harus dimiliki oleh penjual. Berlaku benar, kejujuran merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam jual beli, karena kejujuran akan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu belah pihak. Kemudian sikap yang harus dimiliki oleh penjual. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, artinya, dan kami telah mengutus pada penduduk Madinah saudara mereka Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah sekali-kali, tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia
barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Kemudian selanjutnya adalah khiyar. Khiyar yang artinya boleh memilih satu di antara dua, yaitu meneruskan kesepakatan akad atau mengurungkannya. Macam-macam khiyar ada 3. Yang pertama adalah khiyar majelis, yang kedua adalah khiyar syariat, yang ketiga adalah khiyar akhir. Khiyar majelis adalah si pembeli dan penjual boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya selama keduanya masih tetap di tempat jual beli. Kemudian khiyar syarat adalah suatu pilihan antara meneruskan atau mengurungkan jual beli setelah mempertimbangkan 1 atau 2 hari. Kemudian yang ketiga adalah khiyar aib. Khiyar aib adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila barang tersebut diketahui ada yang cacat. Kemudian yang selanjutnya adalah riba. Kata riba menurut bahasa yaitu tambahan atau kelebihan. Riba menurut istilah syara ialah suatu akad perjanjian yang terjadi dalam tukar menukar barang atau membeli suatu barang yang tidak diketahui syaratnya. Dan dalil tentang riba, Allah Subhanahu berfirman yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan, penyakit gila keadaan mereka. Yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangannya, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian macam-macam riba. Yang pertama ada riba fadl, yang kedua ada riba al-yad, yang ketiga ada riba al-qard, yang keempat ada riba jahiliyah, yang kelima ada riba nasyah. Riba fadl adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenisnya. Kemudian riba al-yad terpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima. Nah, ini sering terjadi nih ya, terpisah dari akad sebelum serah terima. Kemudian yang ketiga ada riba qard, riba dalam utang piutang, yaitu mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada penerima atau mutoriknya banyak contohnya ya. Dalam utang piutang mengambil keuntungan lebih besar yang sudah disepakati, itu namanya riba qard, seperti bunga bank, kemudian multi payment dan lain sebagainya. Yang keempat adalah riba jahiliyah, penambahan utang lebih dari nilai pokok dalam utang piutang karena penerima utang tidak mampu membayar utangnya secara tepat waktu. Ini sangat berbahaya nih ya. Ketika teman-teman berhutang terus tidak mampu bayar secara tepat waktu, itu akan menjadi dosa yang sangat besar, dimasukkan dalam kategori riba jahiliyah. Dan yang kelima adalah riba nasyah, tukar menukar barang yang sejenisnya maupun tidak sejenisnya atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan dengan menjual waktu dan dilambatkan. Kemudian selanjutnya muamalah, dilihat dari klarifikasi hukum mencakup hal berikut. Hukum keluarga, yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami, istri, dan anak. Kedua, hukum perdata, yaitu hukum tentang perbuatan usaha seseorang, usaha perorangan seperti jual beli, pegadaian, penanggungan, persyarikatan, utang piutang, perjanjian. Yang ketiga ada hukum pidana, yaitu hukum yang bertalian
dengan tindak kejahatan dan saksi-saksinya. Hukum acara yaitu hukum yang berhubungan dengan peradilan, persaksian, dan sumpah. Yang kelima, hukum perundang-undangan yaitu hukum yang berhubungan dengan perundang-undangan untuk membatasi hubungan hakim dan terhukum serta menetapkan hak-hak perorangan dan kelompok. Yang keenam adalah hukum-hukum kenegaraan yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan kelompok masyarakat di dalam negara dan hubungan antar negara. Yang ketujuh adalah hukum ekonomi dan keuangan yaitu hukum yang berhubungan dengan hak fakir miskin di dalam harta orang kaya, mengatur sumber-sumber pendapatan dan masalah pembelanjaan negara. Hukum di atas ada yang ditetapkan atau dirujukan secara eksplisit dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan ada pula yang ditetapkan melalui sunnah dan rasul. Hubungan antara manusia dan masyarakat selalu berkembang diri dari waktu ke waktu seiring dengan dinamika masyarakat. Karena itu syariat Islam dalam muamalah tidak mengatur secara rinci jenis dan bentuknya, tetapi meletakkan prinsip-prinsip dasar yang dijadikan acuan dasar peraturan. Selanjutnya umat Islam dapat menentukan rincian hukum yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu rincian syariat menjadi pokok utama lokal sifatnya. Hal ini menunjukkan bahwa muamalah tetapi bersifat fleksibel. Yang selanjutnya, syariat Islam dalam muamalah senantiasa mendorong penyebaran manfaat bagi semua pihak, menghindari saling merugikan, mencegah perselisihan dan kesewenangan dari pihak yang kuat terhadap pihak-pihak yang lemah. Dengan dikembangkannya muamalah berdasarkan syariat Islam akan lahir masyarakat marhamah, yaitu masyarakat yang penuh dengan rahmat. Selanjutnya sudah selesai. Cukup kiranya penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta bukan sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.